Gigi berapa itu? Awas jalan. Dengan abang siapa? Catur Wisnu. Mas Catur Wisnu ya. Jadi standar 2-nya ini sifatnya sementara ya. Karena kalau kita pakai permanen dia nyangkut kena knalpot ataupun rantai ya. Lagi mengadakan apa? Servis berkala, servis motor Yamaha nasional nih dengan Mas Wisnu. Dan beliau pun ramah ini, bisa kita berkeluh kesah ya, apa kekurangan dari motor kita ataupun hal yang harus dilakukan ya. Jadi kita lihat ini cara servisnya ini lagi. Ini penyetingan rantai ya. Iya, ngecek rantai, Pak. Ya, ini rantai biar enak kita makainya. Ini ngecek rantai kadang orang bisa nggak lurus. Enggak. Iya. Di rantai atau pakai biasa mau bulan apa nih Pak rantainya, Pak? Oke, siap. Ini rantai sudah selesai, Pak. Ini memang untuk isi oli dia ada nggak skalanya Pak? Ada Pak. Standar dari Yamaha tuh sebenarnya sih kalau untuk standar dari olinya tuh 4000 km. Tapi kalau menunggu 4000 terlalu lama Pak. Terlalu lama dan oli pun terlalu hitam. Jadi untuk ambil standarnya aja diambil sekitar 2000 km aja. Perkalian 2000 km sudah ganti oli. Ganti oli mesin ya? Ya. Oke. Jadi saya udah minta sama manajemen ya untuk bisa menyuting di sini. Tadi alhamdulillah diperbolehkan sama mbaknya, dan juga dari Mas Wisnu pun ketika saya tanyakan beliau tidak keberatan ya untuk saya upload nanti ini di YouTube channel saya ya. Jangan lupa untuk kawan-kawan komennya ya. Kalaupun mau bertanya-tanya ya nanti. Oli super itu untuk pergantian kilometernya itu lebih jauh di 4000 km. Kalau oli ini di 2000 km saja sudah terlalu hitam dia. Oh, untuk sementara karena ini awal saya pakai oli ini aja nggak apa-apa Mas ya? Boleh Pak. Karena jarang dipakai dia. Jadi saya kasih perbandingan sebentar Pak. Iya ya. Jadi ini oli yang kita pakai ini hanya bisa 2000 km ya. Jadi dia ada dua jenis oli di Yamaha ini. Jadi yang pertama dia oli yang bentuknya ini Yamaha Loop. Dia ketahanannya hanya bisa 2000 km ya Mas Wisnu ya. Nah, sedangkan oli yang ini perbandingannya dia bisa 4000 ya. 4000 km ya, memang dari harga juga beda ya. Beda Pak. Karena yang biru itu tadi saya tanyakan harganya 78.000 ya. Sedangkan yang biasa itu 48.000. Jadi gini Pak, ini kenapa jauh lebih mahal harganya? Jadi ini perbandingan olinya itu ada di kode ini Pak. Ini kalau yang ini dia kode untuk AP sintetiknya dia menggunakan ya, Masnya lagi ngecek ya. iya. Perbedaan dari kedua jenis oli ini memang ada rupanya, ada harganya ya. MA2. MA2 Ini
MA aja ya. Nggak ada duanya karena dia oli ini dia jauh lebih kuat menahan panas mesin. Panas, oke. Ini ada api servisnya. Nah, api servisnya itu semakin tinggi tingkat abjad huruf daripada S. Wah, ini dengan Hairil. Mas Hairil ya, ini lebih profesional nih kelihatannya. Nanti dia bisa menjelaskan tadi Perbandingan oli itu, ya, perbandingan oli Mas Hairil. biasa sama super sport ini. Heeh. Yang ini nggak full sintetis, ini semi sintetis. Oh, Ini full sintetis. full sintetis ya. Fungsi full sintetis itu dia lebih kalau masuk ke dalam mesin dia nggak akan nempel di dinding mesin. Tapi kalau yang semi, iya. kalau kita perhatikan pernah lihat bongkar mesin itu yang kita hitam di pinggirnya mesin itu biasa dia tak pakai full sintetis. Iya. Kalau dia full sintetis itu bisa dipastikan Wah, dia iya. di dinding-dinding. Jadi itu perbedaannya Mas ya, Perbedaannya. Mas Hairil ya. Untuk api servisnya boleh dilihat. Jadi kalau memilih oli itu usahakan yang abjad di belakang huruf S ini tinggi. Contoh A, B, C, D, E, F, G sampai L. A itu biasa ada SJ, SK, SL gitu. Iya. Jadi semakin tinggi abjad di belakang huruf S ini semakin bagus. Oh, iya. Dan untuk E/40 ini jadi di suhu mesin 10 sampai 40 ini dia tetap normal Awet ya Mas ya? Nggak lengket dia ya? Enggak. Oke. Ini dapat ilmu kita ya hari ini dari Mas Hairil ya. Ternyata setiap botol oli itu ada maknanya ya. Iya, Pak. Ada makna yang tertulis, itu bisa sebagai bahan referensi kita ya. Satu lagi, Pak. Ini yang terakhir, fungsi kekentalan oli ini harus diperhatikan juga. Nah, fungsinya yang saya maksud, semakin encer oli untuk tipe mesin yang berdiri seperti XSR ini, itu semakin harus mencari oli yang encer. Oh, Nah, fungsi dia karena kalau mesin berdiri ini pompa oli gampang bekerjanya. Kalau kental dia agak berat. Nah, jadi untuk mencari oli yang lebih encer, usahakan cari yang angka depannya kecil. Contoh 10/10, 40, 15, 50. Jadi semakin tinggi angka di depan kekentalan oli ini, semakin kental olinya. Iya, semakin baik untuk mesin ya Mas ya. Iya, itu Oleh penjelasan itu aja. ya. Terima kasih Mas Hairil ya. Iya, Pak. Ya. Oke. Ya. Jadi dapat masukan ya hari ini ya. Untuk penggunaan jenis oli tadi udah dijelaskan. Jadi sementara penggunaan oli Oli ya, karena jarang kita pakai ya. naik ke atas. Ya. Pemetaan udah turun sedikit, ini sudah saya turunkan. Tapi turunnya ini Pak tidak bisa terlalu maksimal ke bawah. Nanti Bapak malah ini saya turunkan, saya buat senyaman mungkin. Ya, bawa saya sini sudah cukup. Oh ya. Gimana kira-kira? Jadi di kemiringan stangnya dia udah agak turun kira-kira kurang lebih 2 derajat nih kayaknya ya. Dia bandingkan karena dia ngikuti dari spakbor depannya ini Mas ya. Iya benar Pak. Karena dia kalau terlalu ini dia nanti belokannya pun tangkinya kena tangki, takutnya susah beloknya. Iya benar. Ya, jadi udah kita setting, udah kita tanyakan gimana baiknya. Yang jelas para mekanik ini udah paham dia ya, udah mengerti dia gimana dari enaknya. Karena memang kalau mengikuti aslinya stang XR ini dia terlalu bungkuk ke depan ya. Jadi kalau untuk menurunkan stang tadi nggak perlu merubah yang lain Mas ya. Yang dirubah tuh Pak hanya handle ini Pak. Karena kalau kita mundur kan handle pasti terangkat ke atas. Ya. Duduk handle. Ini makanya saya turun bawah untuk di standar ketika kita menggunakan motor itu masih kita merasakan disesuaikan ya Mas ya. Ya benar. Iya. Jadi disesuaikan dengan fungsinya ya. Sedangkan untuk menambah kedudukan dari stangnya nggak perlu Mas ya. Iya nggak perlu Pak. Ini servis ringan aja sebenarnya karena tidak terlalu banyak masalah. Kalau kita menggunakan normal untuk jalan terus dari 1000 sampai 1500 sudah ganti Pak. Super Sport tadi itu bisa mencapai 2000 atau 2500 km karena standarnya jauh 4000 km. Kalau ini kan standarnya cuma 2000 km. Iya. Walaupun nggak dipakai, kita diamin di rumah misalnya berbulan-bulan, itu tetap harus diganti ya Mas? Enggak Pak,
Kalau kita nggak dipakai di game berbulan-bulan, kita pengecekan dari kilometer Pak, dari jarak tempuh dari motor. Oh, nggak masalah jadi kalau didiamin ya? Iya benar Pak. Oke. Ya, semua listrik aman ya. Ini tinggal pengecekan komputer Pak. Pengecekan ohmmeter ya. Ya karena jenis untuk motor ini nggak ada kickstarternya, nggak ada deh. Jadi dia starter sama standar 2-nya memang nggak ada, makanya dicopot. Nah, jadi saat ini kita mau mengecek ya sistem Iya, Pak. dari komputerisasi dia ya, Iya Pak benar. terutama untuk bagian kelistrikannya. Kita serahkan sama ahlinya ya, Mas Wisnu ini. Ini alat apa namanya Mas? Ini YDT Pak, Yamaha Diagnostic Tool. Bukan ya? Dia YDT. Kalau ohmmeter itu hanya mengecek voltase ataupun temperatur. Kalau ini enggak, ini pengecekan semua di bagian motor injeksi, dari voltase motor, voltase aki, sensor. Untuk sensornya kan ada banyak. Ada termosensor, IAPS, TPS, sama Angel. Oh, Ranger sensor, LAS. Jadi ini butuh dicek semua Pak, kondisi motornya. Bisa ya Pak? Ini sebelumnya belum pernah dicek ya Pak, komputer ya Pak? Iya. Jadi baru kali ini ya Pak. Iya. Bentar ya Pak. Itu ngecek nomor rangkanya Mas? Iya Pak, benar. Nomor rangka Pak. Oh, ada kaitannya dengan apa ini ya? Iya, dia untuk masukkan data ke komputer. Dia menggunakan nomor rangka. Oh, iya. Itu terhubung langsung ke pusat. Ini Oh. terhubung langsung ke pusat. Berarti ini online juga ini berarti ya? Ya benar Pak, dia link. Oh, berarti nggak sembarangan juga ini nomor rangka ini ya? Jadi dia bisa digunakan untuk mengecek ya dari kelistrikannya ya. Nah, jadi inilah situasi dari kondisi ya servis Yamaha Leo yang ada di Mitra Mall Batu Haji ya. Jadi kondisi di hari Sabtu ini tidak terlalu ramai kondisinya. Kita tengok sekelilingnya. Aman Mas, ada perbedaan Mas? Ada masuk ada. Oh, ini bahaya nih, bisa-bisa motor bodong ini ya. Deg-degan juga ini kita ini, dikira nanti ini motor rakitan sendiri ini kiranya. MH3 versi 4. Ya, jadi yang punya motor XSR ini jangan sampai kegores ini ya, nomor ini ya. Karena nomor ini berfungsi ketika kita mau mengecek ya. Apa keputusan MH3 MH3 4 terlalu mundur. Jadi dia sistemnya online ini ya. Jadi nomor rangka itu dimasukkan ke sistem komputerisasinya ya. Jadi dia dicek ini dari pusatnya langsung dikirim ini datanya. Nah, ini dari Masnya Wisnu sama Mas Hairil nih ya. Ini dua mekanik yang cukup terkenal nih ya di Batu Haji. Jadi alatnya namanya Yamaha Diagnostic Tool. Fungsi dia ini untuk mengecek kerusakan sensor. Ya, harus diketahui juga ini untuk kerusakan sensor, bukan kerusakan aktuator ataupun komponen-komponen yang seperti pompa bensin atau apa, itu bukan sensor. Oh, dia kita bekerja harus otomatis ya? Dalam sistem injeksi itu ada 3 komponen penting. 1 kontrol, kedua sensor, ketiganya aktuator.
Jadi ada iya, kontrol, sensor sama aktuator. Kita harus bedakan itu. Jadi yang kontrol itu dialah yang mengatur semua kerja daripada sensor. Sensor itu dia yang memerintahkan, yang beri sinyal ke kontrol tadi. Sedangkan aktuatorlah yang bekerja contoh kayak pompa bensin, injektor, ignition coil. Nah, jadi kalau untuk YDT ini kita hanya bisa ngecek sensornya aja. Kita tidak bisa ngecek yang lain ya. aktuatornya. Yang lain harus manual ya Mas ya. Yang lain mungkin pakai alat contoh ada namanya FI tester ataupun alat fuel pump pressure itu. Nah, itu untuk aktuator. Tapi kalau untuk sensor dia pakai Yamaha Diagnostic Tool. Udah sistem komputerisasi tadi. Oke, baik. Wah, ini sangat banyak ilmu hari ini ya. Iya. Jadi dijelaskan oleh Mas Hairil secara detail ini ya. Iya. Nah, Fungsi untuk dari isi sensor tadi. poin-poinnya, jadi di sini ada diagnosa kerusakan, ada diagnosa fungsi, pemeriksaan dinamis, pemantauan dan yang lain-lain. Jadi yang untuk memeriksa kerusakan kita perlu ini. Oh, dia akan muncul di situ Dia ya. akan muncul kerusakan jika ada sensor yang bermasalah. Tapi kalau tidak ada masalah, dia akan menjelaskan tidak ada riwayat malfunksi ataupun kerusakan pada sensor. Otomatis dia ya. Iya. Jadi kalau ada masalah, dia akan timbul di sini. Iya. Dia akan timbul di sini masalah sensor apa yang bermasalah di sepeda motornya. Tapi kalau tidak ada, dia Aman-aman aja ya, Mas Hairil ya. Nah, di sini kita bisa ngecek beberapa sensor juga. Jadi satu sinyal TPS. Oh, Ini yang satu ini sinyal TPS. TPS itu kalau kita bahasakan ini bukaan gas. Bukaan gas itu bisa kita contohkan dulu. Kita lihat, kita buka gas. otomatis Sana dia langsung ya menunjukkan ya. terkonek. Ada diagramnya dia ya. Iya Pak. Ini kita contoh buka gas. Dia akan langsung connect ke atas. Itu udah standar itu Mas Apa Hairil. maksudnya daripada standar ini 16 sama 102 ini? Iya. Jadi 16 sama 102 ini sudut bukaan Pak. Sudut bukaan throttle itu ada di throttle body. Iya. Jadi kalau 16 ini sekitar kemiringan 16 derajat. Nah, itu Iya. bukaannya. Standarnya udah ada dari pabrik sekitar 16. 14 sampai 20 Pak bukaan untuk tanpa digas ya, dalam posisi langsam. Nah, tapi kalau full gas itu sekitar 102. Standar itu ya. Standar Pak. Nah, itu untuk Standar bukaan gas. Ya, bukaan gasnya. Yang kedua sensor tekanan udara masuk. Itu nilai standarnya 101 Pak ya, KPA. Untuk temperatur udara masuk, ini yang suhu di sekitaran. Oh, sekitaran ya. udara. Temperatur Iya, sekitaran. temperatur udara masuk. Itu yang baca sensor juga Pak. Yang membaca ini ada sensor di sepeda motornya. Namanya IATS, Intake Air. Oh, iya. Intake Air Temperatur Sensor. Kalau untuk yang temperatur air pendingin ini suhu mesin. Oke. Suhu mesin. Jadi ada sensor juga di sepeda motornya namanya termosensor. Dia yang akan mendeteksi panas dinginnya mesin itu dari sensor tadi. Ya Pak. Iya. Ini sinyal putaran roda belakang. Ini rim angle sensor. LAS atau orang biasa bilang LAS. Iya. Jika motor posisinya miring sekitar berapa derajat? 45 derajat, motor akan otomatis mati sendiri. Otomatis Nah, ya. ini sensor yang bekerja, Pak. Untuk safety LAS itu ya, Mas ya? namanya. Safety. Safety kita Fungsi ya. Dia tadi jika kita jatuh ataupun tidak sengaja kecelakaan, kondisi masih mesin hidup, pada saat dia jatuh, dia akan otomatis mati. Fungsinya kenapa? Kalau dia masih hidup, takutnya ada keluar bensin ataupun bahan bakar daripada Bisa percikan tangki. api ya Pak. Kena percikan Iya, api, itu percikan yang api. dijaga oleh Yamaha. Makanya dia Iya. buat sensor pada saat motor berada di sudut 45 derajat, dia akan mati sendiri. Otomatis ya Mas Otomatis Hairil ya. mati sendiri. Oh, ini udah teknologi motor Iya, GP ini ya. itu teknologi dipakai Iya. di Motor GP lah Iya, ini. benar Pak. Ini voltase sistem bahan bakar ini baterai Pak ya. Jadi tekanan standar baterai itu Oh, ada standar. 12,4 volt 12 pada volt. saat posisi off. Tapi pada saat dia mesin hidup dia harus ngisi sekitar 14
sekian volt. Itu untuk standarnya. Di atas 14, sekian volt overcharge namanya. Nah, itu tidak bisa dia nggak baik juga itu ya? Enggak, itu justru nggak bagus. Dan di bawah 12 volt low charge lah. Low charge. Dia tak bisa pakai. Harus ganti tuh ya Mas ya? Ganti biasanya, Pak. Ini untuk Ini memang ada beberapa item ini ya. Banyak ini untuk sampai relay motor kipas radiator ini kita bisa cek atau memang masih hidup atau tidaknya kipasnya kita bisa. Oh, oke. Di sini akan langsung bekerja. Oh iya. Radiatornya ya? Iya, di kipasnya itu. Kipas. Oh, oke. Kipasnya akan langsung hidup. Itu menandakan kipasnya masih bagus. Ini untuk relay lampu depan juga. Ini bisa dicek juga Pak ya. Dia akan bekerja 5 kali. Satu. Dua. Tiga. Empat. 5. Oh 5. Nah, itu menandakan masih normal Pak ya, masih standar. Ini untuk pengecekan sensor-sensor Yang fatal saja ya? Nah, yang kalau untuk ngecek sensor tadi bekerja atau tidak, kita lihat pada saat hidup mesin Pak ya. Oh, oke. Bentar. Pemantauan namanya. Jadi kita bisa cek semua bekerja atau tidak. Ini ada putaran mesin ataupun langsam, ini durasi putaran injeksinya, ini ISC, dan ada macam-macam lah sensor di dalam. Untuk ngeceknya kita hidupkan mesinnya. Dia bekerja semua Pak. Ini yang saya bilang tadi, yang penting satu untuk tegangan baterai. Jadi kita cek tadi di awal tidak menyala mesin dia 12,4 volt. Pada saat menyala mesin dia naik sampai 14, sekian volt. Itu menandakan pengecasan di sepeda motornya normal. Ya memang ini berarti teruji dia ya alat ini ya. Pak, ya. Bisa bekerja dia. Ya, itu aja saya rasa yang penting Oke. Pak. Ini letak sensor di dalam mesinnya Pak ya. Ada di bagian throttle body, ada di bagian dekat head, ada di bagian apa ini namanya mesin. Nah, dia semua membaca hasilnya normal ya Pak ya. Iya iya. Untuk Bapak Detailnya ya. untuk saat ini aman. Alhamdulillah. Tidak ada masalah ya. Iya. Ini petunjuknya sangat detail hari ini ya. Mungkin itu aja yang bisa ini saya jelaskan. Lebih kurangnya nanti coba di Oh, oke. Silakan ya pemirsa ya, kasih komennya nanti. Oke, siap. Bisa datang ke kebun Mas Hairil nanti ya. Boleh, Di Pak. Yamaha Leo ini nanti ya. Yamaha Leo. Yamaha Leo Mitra Mall Batu Aji ini. Iya. Oke Pak ya. Oke, terima kasih. Oke Pak, sudah selesai semua dari Bang Iya. Hairil. Dari Bang Hairil ya, Itu salah satu senior saya. seniornya ya. Tapi kalau saya tengok sama aja ini, sama-sama senior ini ya. Bagi orang awam nih semuanya senior di sini ya. Dan walaupun sama-sama mekanik ada tingkatannya Pak. Iya, ada tingkatannya dia. Iya benar. Saking seniornya, kepalanya pun pelontos ya. Sudah lama di sini Pak? Iya, iya. Kurang lebih 10 tahun lebih. 10 tahun, alhamdulillah ya. Saya dengan Mbak Isti ya. Nah ini dari customer service ataupun yang melayani saya ya di service hari ini. Beliau sangat ramah. Terima kasih Mbak Listi ya.